Pendidikan amaliyah sudah, ekonomi sudah, yang ketiga adalah politik. Selama ini ustadz itu dalam bidang politik seolah-olah seperti pemegang stempel. Jadi ada barang, ini kurang tahu entah halal entah haram, lalu dibawakan ke ustadz, distempel halal oleh ustadz. Lalu setelah itu setelah dapat stempel halal, ustadz pun ditinggal, macam mendorong mobil mogok. Ustadz diajak berdoa, lalu setelah berdoa dipoto, buat baliho besar-besar, habis itu hubungan pun selesai. Kita ingin ada hubungan yang baru. Dari hulu sampai ke hilir bagaimana politik ini kita kawal. Misalnya dari awal, dari mulai mencarikan calon-calonnya itu memang sudah dari ustadz. Ustadz melihat ada jamaahnya yang potensi, secara finansial ekonominya mapan, lalu kemudian dia cakap secara politik, maka ini layak untuk jadi bupati, wali kota, gubernur. Bukan untuk saat ini, karena yang sekarang udah daftar di KPU, untuk yang 5-10 tahun akan datang. Jadi ketika kita melihat ada potensi itu pada jamaah, lalu kemudian ustadz endorse orang ini, sehingga partai meliriknya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, partai tidak akan memberikan rekomendasi kepada seseorang sebelum dia pakai hasil survei. Jadi pengalaman yang sudah-sudah, partai hanya memantau saja. Begitu sudah sekian nanti mau pendaftaran di KPU, begitu partai melihat ini surveinya tinggi, barulah dia kasihkan rekomnya untuk orang ini. Maka orang pun berlomba-lomba lah untuk menaikkan survei ini dengan membuat baleho, lalu kemudian membuat sebaran bantuan massal yang tak baik tiba-tiba berubah menjadi baik seketika. Lalu kemudian muncullah orang-orang yang secara sosial mendadak baik, mendadak ke masjid, mendadak alim, mendadak. Akhirnya kita banyak tertipu. Oleh sebab itu Ustadz amat sangat berperan. 5 tahun, 10 tahun sebelumnya dia sudah memantau ada di antara jamaah ini yang secara ekonominya bagus, secara politiknya bagus, dia bisa didudukkan. Maka mendudukkan orang yang bagus ini adalah kewajiban kita. Aslinya kita duduk di situ, tapi karena kita sibuk, kita tidak sempat, dan kita sudah menempatkan diri menjadi guru bangsa, menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi habaib, maka kita mendudukkan orang yang soleh seperti didudukkan yang Muhammad Al-Fatih oleh guru-gurunya. Oleh sebab itu maka ini kewajiban kita bersama. Setelah dia didudukkan, dari mulai memilihkan orangnya, memilihkan partainya, sampai kepada mengawalnya, sampai ketika kita memberikan dukungan pun kita tidak memberikan cek kosong kepada dia, sehingga ketika kita berfoto dengan dia, bersalaman dengan dia, mendoakan dia, diviralkan videonya, maka sesungguhnya kita sudah mengatakan kepada umat, pilihlah dia. Tapi ternyata kalau kita tidak ada kontrak dengan dia, berarti kita sudah mengkhianati. Oleh sebab itu mesti ada kontrak-kontrak. Seperti yang contoh, ini bukan baku, tapi sekedar contoh yang saya buat. Ini bisa berubah. Solihun bukan Quran yang solihun likulli zaman wa makan, tapi dia bisa saja berubah sesuai dengan keadaan. Saya tetapkan ada beberapa yang minta endorse anggota calon-calon pemimpin. Saya mau, tapi antum mesti tanda tangan materai 6.000, 12 poin. Poin pertama, kalau antum duduk saat membuat keputusan, antum mesti melibatkan tokoh agama, ustadz, habaib, alim ulama, dan tokoh adat. Nah, jadi kalau di Riau namanya Lembaga Adat Melayu, kalau di Minangkabau ada namanya Ninik Mama. Jadi dia mesti melibatkan dua itu, karena kita tidak mau pemimpin ini mengeluarkan pendapat sesuai kemauan dia tanpa melibatkan dua unsur tadi. Yang kedua, dia siap mempertahankan, mengeluarkan keputusan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwa dia siap memperhatikan masjid dan unsur-unsur masjid. Nah, seperti pelatihan imam, pelatihan khotib, bengkel imam, bengkel khotib, kemudian program maghrib mengaji. Lalu kemudian yang keempat, dia mesti memasukkan 5 pelajaran agama di dalam sekolah umum. Masalah pondok pesantren itu sudah selesai, tapi ada sekolah umum yang mayoritas anak-anak kita sekolah umum
tapi dia tak dapat pendidikan agama. Maka buat perjanjian, masukkan 5 pendidikan agama ke sekolah umum. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah, akhlak, fikih. Guru-gurunya diangkat dari mana? Gurunya diangkat dari alumni IAIN, alumni STAIN, alumni UIN. Karena sampai ada di fakultas di UIN itu digelar dengan FSP, Fakultas Sepi Peminat. Kan sakit hati kita. Fakultas Sepi Peminat. Jadi saya tanya anak Malaysia itu, kenapa kalian dari Malaysia banyak datang ke Indonesia, kuliahnya ambil fakultas syariah dengan fakultas usuluddin? Kenapa kalian tidak ambil fakultas tarbiyah? Kata mereka, kalau kami fakultas syariah, pulang kami ke Malaysia, kami bisa jadi guru fikih. Kalau kami dari usuluddin, pulang kami ke Malaysia, kami bisa jadi guru tafsir, guru hadis, guru akidah. Memang sejalannya begitu, idealnya memang begitu. Tapi di tempat kita terkendala, anak syariah tidak bisa jadi guru fikih, anak usuluddin tidak bisa jadi guru akidah, guru tafsir, guru hadis, terkendala akta 4. Padahal sebetulnya akta 4 itu dulu bisa dikursuskan atau dimasukkan di situ di dalam fakultas tarbiyah itu. Atau kalau memang bupati, gubernur, wali kota itu mau mengangkat 5 guru tadi, 5 guru alumni UIN yang dari usuluddin, dari syariah bisa masuk. Supaya apa? Supaya sesuai input dengan output. Bagaimana alumni dihasilkan begitu banyak, sementara output penerimaannya sedikit sekali. Bayangkan satu kantor KUA hanya menerima penyuluh 1 orang. Itulah yang diperebutkan oleh anak syariah dengan usuluddin. Tertulis di map nomor 62. Ketika ditanya panitia penerimaan, Pak, ini di map 62 ini artinya apa? Kamu orang 62 yang mendaftar. Yang akan lulus berapa? 1 orang. Pengalaman saya pribadi, map saya 62 waktu ikut PNS. Nah, jadi oleh sebab itu mesti ada terobosan-terobosan baru, dan itu bisa dilakukan oleh bupati dan wali kota. Jadi paling tidak dia buat percontohan dulu, satu kecamatan, satu SMP, satu SMA, dengan dia terima 5 guru. Yang mengadakan tesnya siapa? Yang mengadakan tesnya adalah guru-guru, ustadz-ustadz, para habaib yang dekat dengan yang direkomendasikannya tadi. Jadi kehadiran kita tidak hanya sekedar baca doa, mengiring ke kantor KPU, setelah itu selesai dia duduk, la salam wala kalam. Nah ini yang Ustadz ceritakan ini pernah terwujud atau masih di awang-awang? Pernah terwujud. Ya, pernah terwujud, dan kami termasuk salah satu tim seleksi guru hadisnya, diwujudkan di kecamatan. Gajinya dari mana? Ini terkait dengan yang ke-6. Gajinya bisa terwujud kalau kepala daerah itu mau memajukan Basnas. Jadi bupati, gubernur, wali kota tidak lagi jadi khotib. Banyak juga bupati, gubernur, wali kota ingin tampak religius, ingin tampak supaya dia agamis, akhirnya dia jadi khotib, baca teks, bersalah-salahan pula teksnya. Ya, padahal kalau dia mau religius, dia agamis, dia tidak perlu jadi khotib. Khotib itu tetap ustadz, tetap habaib, tetap ulama, tetap pimpinan pondok. Dia cukup religius dengan mengeluarkan perda, perbub, pergub, perwaku. Jadi kalau anggota dewannya mau perda, kalau anggota dewan tidak setuju karena ini tidak basah, maka bisa perbub, peraturan bupati, atau perwaku atau pergub. Semua PNS, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, PNS, guru dan perusahaan wajib zakat potong atas. Amat sangat bisa. Dan disitulah kesempatan kita untuk mengontrol dari awal. Yang ke-7, bahwa dia memperhatikan maghrib mengaji. Jadi beberapa daerah yang saya lihat ketika launching program maghrib mengaji itu hebat sekali. Di Masjid Agung, di Masjid Raya, pemencetan tombol program launching maghrib mengaji. Setelah viral diberitakan, ternyata tidak ada itu maghrib mengaji. Maghribnya saja yang mengaji, anak-anak tadi yang mengaji. Karena tidak ada formatnya, tidak ada formulanya. Jadi yang bisa melakukan itu kalau kita punya proposalnya, punya programnya, mereka menyetujuinya. Tapi mereka tidak akan menyetujui kalau tidak ada kontrak dari awal. Kemudian yang ke-8, bagaimana ada perhatian kepada penggali kubur.
Berapakah insentifnya? Itu diatur mereka sesuai dengan kemampuan APBD, kemudian ditopang oleh Basnas, lalu kemudian swadaya masyarakat, penyelenggara jenazah, dari mulai memandikan jenazah, mengkebumikan jenazah, mengkafani jenazah, kain kafan, lalu kemudian terkait juga dengan ambulan untuk masyarakat tidak mampu. Lalu kemudian 9, kajian-kajian di kantor-kantor itu supaya bersilabus. Hampir semua kantor-kantor itu ada pengajiannya. Kantor, badan, BUMN, semua ada kajiannya. Biasanya pagi Kamis atau pagi Jumat. Tapi kebanyakan semau mereka saja. Kebetulan dia suka ustadz ini, dia undang, habis itu selesai. Dia suka Habib ini, dia undang, selesai. Kita tidak mau begitu. Jadi bagaimana kajian itu bersilabus 40 tatap muka. Clear, selesai. Kontrak dengan lembaga. Kalau memang Mas Puroh namanya, atau kalau di Sulawesi Selatan ICAT namanya, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Kalau di Aceh IKAT namanya, Ikatan Alumni Timur Tengah. Jadi kontraknya lembaga dengan lembaga. Kalau kalian mau kontrak dengan ini, kami kirim Ustadz 40 tatap muka, hadis 40 hadis pilihan, arba'in, ayat tafsir ayat-ayat pendek, diawali dengan surat-surat pendek supaya ketika dia sholat dia paham. Atau program 40 tatap muka bisa baca Quran untuk mencerdaskan umat dari buta huruf Al-Quran. 40 tatap muka tentang akhlak. Jadi sehingga bersilabus, berkesinambungan. Tidak lagi pengajian itu ke itu, dan banyak juga masyarakat perkantoran ini menganggap kehadiran ustadz itu pelengkap penderitaan. Sudahlah dia susah di rumah, macet di jalan, tekanan atasan, datang pula lagi ustadz melengkapi penderitaan dia. Nah, jadi kita mau bagaimana kajian ini betul-betul mencerdaskan. Lalu kemudian yang ke-10, calon itu siap memperhatikan semangat anak-anak muda milenial. Karena anak muda ini kalau tidak kita garap habis. Dia akan digarap oleh narkoba, digarap oleh LGBT, digarap oleh seks bebas, digarap oleh geng motor. Maka harus ada perhatian khusus menghadirkan tokoh-tokoh anak-anak muda, ustadz-ustadz muda, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Muzamil Hasballah, Ustadz Dery Sulaiman, dengan ustadz-ustadz dikombinasikan dengan ustadz-ustadz kita. Jadi apa yang kita lakukan selama ini di BKB itu contoh yang luar biasa. Almarhum Ustadz Taufik Asnuri, kemudian Ustadz Solihin, Ustadz Solhas, Ustadz Habib Mahdi, kemudian ada siapa pembawa acara kita Habib yang ya, Najib. Itu luar biasa, saya amat terkesan sekali. Saya terkesan sekali dengan kemasan yang dibuat lengkap dengan sendinya, lengkap dengan lampu-lampunya, lengkap dengan TV-nya. Jadi itu luar biasa. Selama ini bayangan orang kalau udah ngaji itu serius, kalau kemudian bawaannya mau mati aja gitu. Nah, tapi begitu sampai di Palembang, dia lihat lampunya seperti show, lalu kemudian TV di belakang besar-besar sekali, kemudian sholawat indah cantik pakai drone. Nah, jadi dia pun yang suka video menyaksikan videonya itu luar biasa. Dan saya yakin salah satu yang membantu keviralan saya ini sering-sering ke Palembang ini juga. Kemudian yang ke-11, bagaimana selama dia berjalan, selama si calon wali kota, calon bupati, calon gubernur itu berjalan, dia harus didampingi oleh ulama sehingga bicara dia terkontrol, langkah dia terkontrol, sehingga ada di situ keyboard tunggal, ada penyanyinya, paling tidak dia tidak akan maju berjoget dengan yang rok pendek itu. Karena dia pasti segan dengan ustadz, segan dengan buya. Jangan sampai tangan ustadz pula dibawanya ikut joget ke situ. Nauzubillah. Nah itu, nauzubillah. Lalu kemudian yang ke-12, saya buatkan 12 poin. Yang ke-12, harus diyakinkan dengan sepenuh hati bahwa jabatan dia itu duduk di situ sebagai peluang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau sanggup duduk di situ untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka duduklah. Nah, jadi itu bukan hanya sekedar celoteh, hanya sekedar angan-angan, itu saya pakai sendiri. Jadi beberapa yang minta support endorse itu saya kasih. Kalau sanggup ini dan ini, nanti bukan hanya sekedar tanda tangan setelah itu selesai, tidak. Ini nanti akan dievaluasi oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Agama. Walaupun saat mencalon ini engkau tidak didukung oleh MUI, karena MUI takut andai kau tak duduk nanti takut putus APBD.
Maka tapi ketika engkau duduk nanti, bukan aku yang akan mengevaluasi, engkau akan dievaluasi oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Agama. 12 poin ini kau laksanakan atau tidak. Jadi kita berperan dari awal, dari mulai mencarikan orangnya, meningkatkan kredibilitas sehingga naik itu ratingnya, sehingga dia dipandang oleh partai. Lalu setelah itu dipilihkan partai-partai yang mini akhafud dararain. Andai kita sudah berpandangan jelek terhadap partai-partai ini, andai semua kita sudah melihat partai ini setan, tapi paling tidak di antara setan ini ada yang akhafud dararain. Antara setan dengan iblis kan lebih baik setan. Akhafud dararain. Lalu kemudian setelah kita pilihkan, kita dudukkan, kita daftarkan, kita iklankan, kita jaminkan untuk umat, kita kawal, kita doakan, sehingga itu bagian dari dakwah kita. Saya yakin dan percaya mungkin kita tak semuanya sependapat, sepemikiran, tapi paling tidak itu salah satu cara. Karena kalau kita lihat meninggalkan kekuasaan ini dibiarkan begitu saja, bagaimana Nabi Muhammad SAW 10 tahun di kota Madinah menggenggam kekuasaan, dan ketika Sayyidina Muhammad SAW meninggal dunia, sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, itu juga berbicara tentang kekuasaan. Jadi kalau ada orang hari ini berkata Islam tidak ada mengurus kekuasaan, maka sesungguhnya dia sudah menghilangkan satu fikih dalam Islam. Memang betul di sana ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, tapi jangan lupa di sana ada fikih siasah, dikenal dengan as-siyasah asy-syar'iyyah, dikenal dengan min fiqhid daulah, dikenal juga dengan al-ahkam as-sultaniyah, yang menulis itu adalah Al-Imam Al-Mawardi, meninggal tahun 450 Hijrah. Maka sesungguhnya kita sudah mengkebiri Islam, menghilangkan ajaran itu dari ajaran Islam. Kalau kita lihat agama-agama lain, agama Buddha, Siddhartha Gautama tidak pernah cerita tentang politik, tapi justru sekarang yang punya kekuasaan tertinggi beragama Buddha justru orang Buddha, Dalai Lama Tibet. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah cerita tentang politik, tapi justru yang kita lihat sekarang punya kekuasaan tertinggi justru Vatikan, punya negara. Oleh sebab itu mengapa umat Islam yang justru punya teorinya tapi malah meninggalkan kekuasaan? Oleh sebab itu maka yang punya ini sebetulnya kita, karena Nabi SAW itu selama, kata Nabi SAW, khilafatun nubuwah salasuna sana, yang melanjutkan kepemimpinan caraku ini 30 tahun. Setelah dihitung ternyata memang 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah dihitung 4 orang ini ternyata 30 tahun kurang 6 bulan. Disempurnakan oleh Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, maka lengkaplah dia 30 tahun 6 bulan dilengkapi oleh Sayyidina Al-Hasan. Terbuktilah mukjizat kebenaran Nabi, khilafatun nubuwah salasuna sana. 10 tahun Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dengan Khulafa Ar-Rasyidin Al-Arba'ah, dengan Sayyidina Al-Hasan 6 bulan, 40 tahun pemerintahan kenabian. Dari 40 tahun itulah ulama berijtihad. Dengan ijtihad mereka lahirlah apa yang disebut dengan al-ahkam as-sultaniyah, as-siyasah asy-syar'iyyah, fiqhud daulah, apapun namanya, tapi itu tetaplah tentang kekuasaan. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan kekuasaan bukan ajaran Islam, da'li kaisar mali kaisar, yang urusan kaisar itu urusan kaisar, bukan urusan kita, maka sesungguhnya itu bukanlah dari ajaran Islam. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan zakat, melaksanakan hudud, melaksanakan kepentingan maslahat ammah kalau kita tidak punya kekuasaan? Maka kalau kita tidak punya kekuasaan, kita mendudukkan orang-orang yang layak, dan ustadz amat sangat punya itu, karena ustadz punya jamaah, ustadz punya follower, ustadz punya subscriber, ustadz punya pengikut yang luar biasa.